price premium. Oke, di sini juga akan tujuan akhirnya adalah meningkatkan profit. Ada yang mau ditanyakan? Customer retention itu pelanggan yang bertahan sama kita, itu customer retention. Paham, Mbak? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau ada saya lanjutkan. Nah, di sini persepsi pelanggan terhadap pelayanan dan kecenderungan pembelian. Ini hampir sama, jadi hampir sama sebenarnya bagannya di situ. Cuman di situ ada behavioral intention, jadi maksudnya perilaku pelanggan. Jadi pelayanan itu akan mempengaruhi perilaku pelanggan. Jadi kalau misalnya dia sering datang ke tempat kita, berarti semakin banyak pelanggan yang datang, maksudnya datangnya nggak sekali ya. Kalau behavioral intention itu biasanya sudah beberapa kali ya. Kalau semakin banyak pelanggan yang beberapa kali datang ke kita, maksudnya satu orang datangnya nggak cuma sekali tapi beberapa kali, itu customer retention kita semakin tinggi. Jadi pelanggan yang bertahan sama kita juga semakin banyak. Nah, itu akan meningkatkan penjualan. Seperti itu. Ini terus ini kan komponennya ini sama kayak tadi, komponennya yang defensive marketing. Ya kan, customer retention itu kan pelanggan yang bertahan. Nah, terus di sini ini ada lagi flow diagram. Jadi service encounter itu pelayanan pada saat kita langsung memberikan pelayanan kepada pelanggan. Jadi pelayanan yang diberikan itu service encounter. Jadi pelayanan yang diberikan itu kan menunjukkan service quality, ya kan, kualitas pelayanannya seperti apa. Nah, service quality ini akan mempengaruhi behavioral intention, jadi kecenderungan pelanggan untuk datang kembali ke perusahaan kita atau enggak. Nah, kalau behavioral intentionnya tinggi, itu customer retentionnya juga tinggi. Kalau customer retentionnya tinggi, profit perusahaan juga semakin besar. Nah, jadi service encounter itu akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Kalau kualitas pelayanan oke, behavioral intentionnya pelanggan juga semakin tinggi. Terus customer retentionnya semakin tinggi, profit juga semakin meningkat. Itu. Pahamkah? Di sini ada yang mau ditanyakan?
pokoknya intinya kan kualitas pelayanan yang kita berikan itu oke apa enggak, itu nantinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Kalau enggak ada, saya lanjutkan ya. Sekarang masuk ke kegiatan baca 2, itu pengukuran kinerja jasa dengan balance scorecard. Balance scorecard ini adalah sistem pengukuran strategis yang menjangkau ruang lingkup kinerja lainnya yang dibutuhkan. Nah, menurut Mbak sama Mas, untuk mengukur kinerja perusahaan itu bagus apa enggak, itu hanya dilihat dari sisi keuangannya atau dari beberapa aspek. Jadi beberapa aspek. Oke, jadi kita ngukur kinerja perusahaan bagus itu tidak cuma dilihat dari sisi keuangannya aja, tapi dilihat dari hal-hal lainnya juga. Nah, di sini bisa dilihat di halaman 9.16 kalau kelihatan. Jadi ini namanya balance scorecard. Jadi untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai aspek. Jadi di sini ada 4. Yang pertama ya dari kinerja keuangan, itu sudah pasti, financial measure ya. Terus yang kedua itu ada dari customer perspective, terus ada dari operation perspective, sama yang terakhir dari inovasi dan learning perspective. Nah, kalau dia ada 4, dari keuangan, customer, operation, sama innovation and learning. Seperti itu. Nah, kalau dari pengukuran keuangan itu ada ya tadi seperti yang sudah kita bahas, price premium, volume increase, maksudnya volume penjualannya meningkat, terus value of customer referral, itu nilai referral pelanggan, sama ada nilai penjualan silang, terus ada long term value of customer, itu financial measure. Jadi dilihat dari pelanggan kita itu di jangka waktu panjang itu pelanggan kita semakin banyak apa enggak, atau jangan-jangan tambah lama pelanggan kita semakin sedikit. Nah, itu juga dilihat dari situ. Terus juga dilihat dari jumlah penjualan setiap tahun, jumlah penjualan meningkat atau enggak, atau tambah menurun. Terus habis itu nilai yang kita berikan ke pelanggan itu bertambah atau enggak, atau pelanggan melihat yang kita berikan itu biasa-biasa aja atau seperti apa. Nah, itu dilihat dari situ semua. Itu untuk financial measure. Sama kalau kita bisa memberikan harga premium, berarti itu kita kinerjanya oke. Jadi seperti itu dari financial. Nah, financial juga bisa macam-macam, pokoknya intinya bisa diukur secara jelas, kayak volume penjualan, terus profit atau apa, itu untuk financial. Nah, itu kan sudah lazim, kayak perusahaan sudah pasti mengukur, itu sudah pasti kan ada, karena setiap tahun akhir tahun kan pasti ada laporan keuangan yang harus dibikin sama perusahaan kan. Nah, dari situ kan bisa dilihat. Nah, tapi di sini ada 3 aspek lain yang harus kita pertimbangkan atau kita ukur untuk melihat kinerja perusahaan kita oke apa enggak. Nah, ini yang pertama dari customer perspective. Di sini bisa dilihat dari service perception atau persepsi pelayanan. Saya kira pelanggan itu beranggapan pelayanan kita oke atau enggak. Terus sama service expectation. Masih ingat kan ekspektasi itu apa, perception itu apa, yang akan mempengaruhi service quality itu loh. Ekspektasi